Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Salsabila dengan NIM 20722 kelas 5A Sistem Telekomunikasi. Pada video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Galura. Di sini kita akan membuat virtual private cloud di AWS. Yang pertama kita akan membuat VPC terlebih dahulu. Saya telah merekam videonya ketika saya mengerjakan penugasan ini. Nah, yang pertama kita akan memilih alokasi dulu di sini Asia Pasifik Jakarta. Setelah itu masuk ke VPC. Setelah masuk ke VPC, di sini kita akan membuat VPC-A terlebih dahulu. Nah, lalu VPC only, lalu masukkan nama VPC-A, lalu IP4-nya kita masukkan dengan alamat 10.100.0.016. Lalu setelah itu create VPC. Lalu sesudah itu, selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah terbuat VPC-A tadi. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat internet gateway terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menamai name tag-nya itu VPC-A IGW atau Internet Gateway. Setelah itu create Internet Gateway. Lalu setelah Internet Gateway telah terbuat, selanjutnya kita akan attach to a VPC. Lalu setelah itu kita memilih VPC-nya yaitu VPC-A yang setelah kita buat, lalu kita attach. Nah, setelah kita attach, selanjutnya kita akan membuat subnet. Nah, di sini kita akan membuat subnet dengan cara create subnet, lalu masukkan VPC ID-nya. Karena tadi kita sudah membuat VPC-A, jadi kita masuk VPC-A, lalu memberi nama subnet dengan VPC-A subnet. Kita akan membuat yang public terlebih dahulu. Nah, lalu kita masukkan alamat IP-nya dengan 10.100.0.0/24. Nah, setelah itu kita create subnet. Nah, di sini sudah ada available untuk VPC-A subnet publiknya. Sudah successful. Lalu kita akan membuat root table. Nah, di sini kita akan membuat root table dan masukkan nama dengan sesuai yang ada di modul yaitu VPC-A RT public dan memilih VPC yang tadi kita buat yaitu VPC-A. Nah, lalu lanjut langsung saja kita create root table-nya. Nah, root table sudah terbuat successful. Selanjutnya kita akan mengedit root table tersebut dengan klik action lalu edit root-nya, lalu menambahkan root baru dengan alamat destinasinya 00 dan memasukkan IGW VPC-A-nya, lalu save change. Nah, jika sudah dan successful sudah diupdate, lalu kita akan masuk ke subnet association. Lalu kita akan terlihat di sini bahwa ada destinasi baru yang tadi kita masukkan tadi dan aktif. Berarti tandanya sudah sukses untuk mengupdate subnet association-nya. Lalu lanjut kita masuk lagi ke internet. Lanjut kita akan membuat, kita akan mengedit lagi si subnet A yang publiknya. Nah, kita save association-nya. Nah, lalu setelah itu kita akan ke subnet lagi, lalu membuat subnet baru dengan VPC-A.
Nah, ini kita membuat subnet yang private dengan alamat IP 10.100.1.0/24. Lalu kita create subnetnya. Sudah successful dan statusnya available. Lalu setelah subnetnya kita buat, selanjutnya kita ini di sini membuat routable, routables yang baru untuk VPC A yang private-nya. Isikan dengan seperti yang pertama, tapi di sini diganti menjadi private. Lalu VPC-nya masih menggunakan VPC A juga. Nah, setelah sudah di create dan berhasil, selanjutnya kita akan masuk untuk association subnet tersebut. Nah, kita akan subnet association, diedit, lalu di klik yang sesuai tadi yang sudah kita buat subnetnya yang private. Nah, lalu kita save association. Jika sudah, selanjutnya kita akan menjalankan EC2 di VPC. Nah, ini kita cek lagi apakah sudah ada. Ternyata sudah ada. Oke, kita masuk ke EC2. Nah, di EC2 ini pertama-tama kita akan masuk ke halaman EC2, setelah itu launch instance-nya. Di sini akan membuat instance dengan VPC ASG public. Kita akan membuat VPC ASG public, harusnya sesuai lokasi Jakarta, tapi karena ada yang sudah pakai dan lagi terminate, jadi kita menggunakan SG di sini. Nah, lalu dimasukkan di sini auto assign-nya enable menggunakan Amazon Linux 2. Nah, keypair-nya di sini system A. VPC-nya pakai VPC A. Nah, keypair-nya ini dengan cara create new keypair, nanti si file tersebut akan langsung terdownload berbentuk di Notepad. Lalu setelah itu, apabila sudah diyakinkan selesai, kita akan launch instance. Nah, setelah itu instance VPC A-nya berhasil, kita akan membuat lagi, yaitu VPC A SG private. Yang public tadi sudah, sekarang kita akan membuat yang private. Nah, di sini kita pakai keypair yang sama, masih menggunakan Linux AMI juga, lalu subnetnya dirubah menjadi VPC A, subnetnya VPC A private, lalu ininya auto assign disable, lalu security group name-nya menjadi VPC A SG private. Dan setelah itu kita akan memasukkan source-nya dengan cara mengetikkan source type-nya custom dan dimasukkan 10.100.0.0/24 berdasarkan yang ada di modul. Nah, setelah itu apabila yakin sudah selesai dan dipastikan tidak ada yang salah, oke, lalu kita launch instance. Ya, di sini dapat kita cek bahwa ada dua, yaitu ada VPC ASG private yang sedang installing dan VPC sebelumnya. Di sini kita pergi untuk connect. Kita akan
SSH terhadap instance dengan nama VPCA EC2 public. Nah, yaitu kita akan connect terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya kita akan membuat VPC B private terlebih dahulu. Nah, urutannya hampir sama seperti yang sebelumnya, menggunakan key pair yang sama. VPC-nya diganti menjadi VPC B dan subnetnya menjadi subnet private B. Lalu auto assign disable, lalu dimasukkan lagi VPC B SSG private. Dan masukkan custom lagi untuk search-nya, dimasukkan alamat IP sesuai yang ada pada modul, yaitu 10.100.1.0/24. Nah, di sini kita juga akan menambahkan role dan tipe. Nah, di sini kita tambah lagi add security group role-nya. Lalu di sini nah diganti menjadi di ICPM IP4, lalu dimasukkan source-nya yaitu 10.100.1/24. Nah, setelah itu apabila sudah, kita akan launch instance. Di launch. Di sini sudah ada 3 instance yang running. Nah, lalu selanjutnya kita akan pergi ke command prompt. Di sini masuk dulu ke directory download menggunakan perintah cd download. Nah, lalu setelah itu saya di sini mengetikkan ssh minus ini yang tadi saya copy pada connect di ssh-nya. Lalu setelah itu ternyata tidak bisa, dikatakan please login as the user EC2 user. Nah, lalu saya ulangin lagi dengan mengopi kembali, menyalin kembali, lalu ke kiri. Di sini diganti root-nya menjadi EC2 user. Lalu enter. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini ya, tadinya sudah terang. Selanjutnya kita akan kita akan meng-SSH di dalam instance untuk alamat IP VPC yang private-nya. Ini alamatnya tadi kita udah salin. Nah, di sini dikatakan permission denied. Nah, ini tuh dikarenakan si key-pair-nya di dalamnya tidak ada teks. Nah, tadi kan kita sudah mendownload key pair-nya yang berbentuk notepad teks. Nah, kita masukkan dengan cara mengetikkan nano key pair kita, yaitu nano Nisrina strip system APEM. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mengcopy dari teks notepad-nya. Nah, ini yang kita download tadi setelah kita membuat create new key pair. Ini kita salin dan pindahkan ke nano ini. Nah, setelah itu klik Ctrl X, lalu yes, lalu save. Nah, setelah sudah memasukkan script tadi, selanjutnya kita akan mengubah permission pada file Nisrina strip system APEM dengan cara mengetikkan chmod
400 nama keeper tadi. Nah, tapi di sini saya langsung mencoba untuk yang private-nya dan tidak bisa. Maka dari itu kita harus mengetikkan sintak untuk mengubah permission file. Nah, di sini saya mengetikkan chmod 400 nama keeper saya. Nah, setelah itu dapat dimunculkan kembali chip VPCA EC2 yang private-nya dan dapat run. Nah, lanjut sekarang apabila sudah, kita akan mengetes terlebih dahulu, akan kita ping apakah data tersebut dapat terkirim. Dan ternyata di sini masih 100% paket loss. Artinya belum terkoneksi. Nah, bagaimana agar terkoneksi? Yaitu kita masuk lagi ke AWS-nya, kita pergi ke VPC, lalu di sini kita akan pairing dari VPC A ke VPC B. Itu dengan cara pairing connection-nya agar koneksinya dapat terhubung. Di sini kita beri nama VPC A, strip VPC B, pairing. Lalu ini dari VPC A, VPC to peer with VPC A ke sini di bawahnya kita ini kita acceptornya VPC B. Setelah itu kita save, create pairing connection. Setelah membuat pairing connection, nah kita akan kembali dan di sini masih lihat pending exception. Nah, agar statusnya aktif, yaitu kita harus accept request dulu dengan cara klik action di sini, lalu accept request, dan akan aktif. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke root table. Di sini kita akan mengedit root-nya. Oke, kita akan mengedit root dari VPC A terlebih dahulu, yang private-nya. Di sini kita pergi ke root, selalu edit root. Setelah itu kita menambahkan root baru dengan alamat IP dan masukkan ininya, targetnya itu yang peering tadi yang sudah kita buat pairing connection-nya. Nah, ini kita masukkan alamatnya 10.201.024. Nah, apabila sudah selesai mengedit, selanjutnya kita akan mengedit yang VPCB yang public. Nah, di sini kita edit juga root-nya, kita masukin pakai yang pairing connection tadi yang sudah kita buat. Lalu di sini kita masukkan alamat IP 10.110/24. Lalu kita save perubahan dan root sudah terupdate. Nah, setelah itu kita akan kembali ke command prompt. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kita akan mengetes dari VPC B apakah sudah terkoneksi, dan iya, paketnya sudah terkirim. Di sini dapat terlihat Di sini dapat terlihat, nah ini dia, 0% paket loss, dan sudah ada yang terkirim dan juga ada yang sudah diterima. Oke, tandanya berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba pada alamat IP yang berbeda. Nah, di sini saya mendapat kendala ketika di
SSH ternyata tidak muncul, katanya permission denied. Artinya di dalam teks nano tersebut belum ada. Nah, akhirnya jadi saya masukkan kembali teks keeper-nya. Nah, yang seperti ini kita masukkan lagi, kita salin lagi. Kita salin, lalu kita Ctrl X, lalu klik yes, dan enter. Oke, setelah sudah, baru kita akan mencoba untuk chmod lagi. Oke, di sini saya melakukan kesalahan karena terdapat typo. Lalu saya ulang lagi dan mengetes SH-nya dan bisa running. Lanjut kita akan memping mengetes. Oke. Dan ini pun sama, ketika dites pada yang public ini, pada yang private A, ini juga sama 100% paket loss. Nah, ini cara mengatasinya yaitu dengan cara saya kembali ke sana, kembali ke web AWS-nya, lalu saya di sini pergi ke security group, dan saya memilih VPCA yang private, ya, VPCA yang private, lalu saya edit window-nya. Nah, di sini tambahkan rules-nya yaitu ALL ICPM IP4 dan dimasukkan alamatnya. Nah, alamatnya itu harusnya 10 200 10/24. Lalu save rules. Setelah selesai, kita kembali lagi ke command prompt cmd-nya dan mengetes apakah sudah dapat running dan apakah berhasil data tersebut, dan didapatkan hasil 0% paket loss. Artinya sudah terkoneksi jaringannya dan pengiriman datanya lancar. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.